Bentuk yang ke-8 yaitu integran berbentuk pecahan rasional. Yaitu suatu pecahan yang pembilang dan penyebutnya masing-masing adalah suku banyak yang rasional dalam bentuk X. Nah, jika pembilang berderajat lebih tinggi atau sama dengan derajat penyebutnya, maka pecahan itu dapat diubah menjadi suatu suku banyak dalam X dan sebuah pecahan rasional yang pembilangnya berderajat lebih rendah daripada penyebut, misalnya adalah X pangkat 4 ditambah X kuadrat plus 2X plus 3 dibagi dengan X kuadrat plus X, itu bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi ini, bentuk ini kita faktorkan ya, itu menjadi X kuadrat plus X dikalikan X kuadrat min X plus 2, kemudian ditambah dengan 3. Nah, dibagi dengan X kuadrat plus X. Maka ini hasilnya itu sama dengan, kalau yang ini saja itu kita bagi dengan penyebutnya, maka akan menjadi X kuadrat min X plus 2 ditambah kelanjutannya adalah 3 per X kuadrat plus X. Nah, apabila ada integral yang memuat pecahan rasional ya, dan berbentuk seperti itu, berbentuk atau memuat pembilang dan penyebutnya itu memuat suku banyak dalam peubah misalkan X ya. Nah, jika pembilangnya itu berderajat lebih tinggi atau sama dengan derajat penyebut, maka dapat diubah menjadi suatu suku banyak ya dalam X. Nah, yang pertama di sini yang perlu kalian perhatikan, bentuknya itu adalah penyebut itu dapat difaktorkan menjadi faktor-faktor linear dan nyata. Yang bagaimana bentuk seperti itu? Perhatikan di sini. Penyebut dapat difaktorkan. Karena tadi bentuk pecahan rasionalnya itu kan mungkin ada bervariasi ya. Di sini kalian bisa lihat, sesuaikan dengan ketiga jenis ini ya. Yang pertama adalah penyebut dapat difaktorkan menjadi faktor-faktor linear dan nyata. Nah, seperti apa? Misalnya contohnya yaitu ini tadi, integral X kuadrat plus 1 dibagi dengan X kali X min 3 dikalikan X plus 1 dx. Nah, integran ini dipisah menjadi pecahan-pecahan parsial, yaitu saya tulis dulu integrannya ya, integran itu dipisah menjadi pecahan-pecahan parsial. Perhatikan sebagai berikut ya. Di sini ada X kuadrat plus 1 per X kali X min 3 dikalikan X plus 1. Nah, ini bisa kita nyatakan bentuknya itu, misalkan ada variabel A dibagi dengan X ditambah dengan variabel B dibagi dengan X min 3 ya, ditambah C per X plus 1. Jelas ya di sini. Kalau misalkan penyebut ini itu saya samakan penyebutnya, berarti kan masing-masing itu saya kalikan dengan yang A itu dikalikan dengan X min 3 dan X plus 1, kemudian yang B dikalikan dengan X dan X plus 1, sedangkan yang C dikalikan dengan X dan
X min 3. Nah itu kita samakan penyebutnya. Nah kalau kita samakan penyebutnya, otomatis kan penyebut di ruas kanan dan kiri ini akan menjadi sama. Ya, seperti itu. Nah selanjutnya apa? Yaitu perhatikan koefisien ABC ini dapat ditentukan dengan menyamakan penyebut di ruas kiri dan kanan. Ya, jadi koefisien A, kemudian B dan C itu dapat ditentukan yaitu menyamakan penyebut dari pecahan tersebut di ruas kiri dan kanan. Dan ruas kanan. Nah, yang seperti saya bilang tadi, apabila pernyataan kiri itu akan menjadi sama dengan kanan apabila penyebut di ruas kanan itu saya samakan dengan penyebut di ruas kiri, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. X kuadrat plus 1 per ini ya, X kuadrat plus 1 per X kalikan X min 3. Ingat ya, di sini yang saya operasikan itu adalah integrannya. Integran dipisah, berarti tanda integral dan dx-nya itu tidak bukan termasuk dalam integrannya. Jadi yang dimaksud integrannya itu yang ini ya, yang pecahannya itu. Nah ini kemudian kita kalikan lagi dengan x plus 1 tadi ya. Nah maka di sini kan kalian tadi peroleh seperti ini kan ya. Nah kalau misalkan penyebutnya itu saya samakan, berarti kan nanti harusnya menjadi X min 3 dikalikan X plus 1. Nah bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Berarti A itu kan saya kalikan dengan apa? A itu saya kalikan dengan X min 3 dan X plus 1. Kenapa? Karena penyebutnya A itu sudah memuat X ya. Kalau yang atas saya kalikan kalau yang bawah ini saya kalikan X min 3 plus 1 ya. Di sini kan saya tambahkan, di sini kan ditambahkan X min 3 dan X plus 1, maka yang atas ini pembilangnya itu kan juga dikalikan dengan X min 3 dikali X plus 1. Sama juga pada variabel yang B, karena B itu X min 3, maka untuk menjadi penyebutnya menjadi seperti ini ya, menyebutnya supaya sama seperti ini, maka kan dikalikan dengan X dan juga dikalikan dengan X plus 1, sehingga B sendiri itu juga harus dikalikan dengan variabel yang sama, yaitu X kalikan X plus 1. Sama halnya dengan C, berarti C itu dikalikan dengan X dan X min 3. Nah jadi apa yang diperoleh di sini? Yaitu X kuadrat plus 1 itu berarti kan sama dengan A X min 3 dikalikan X plus 1 ditambah B X kalikan X plus 1 ditambah CX X min 3. Nah, jika dua suku banyak itu identik, tentu koefisien X bersesuaian. Ya, koefisien X-nya itu bersesuaian. Nah, saya tuliskan, jika ada dua suku banyak identik ya, tentu koefisien X itu ya, di sini tentu koefisien X yang bersesuaian itu sama. Nah, berarti di sini ada koefisien X kuadrat. Pada koefisien X kuadrat itu perhatikan untuk yang di ruas kiri itu nilainya kan sama dengan 1 di situ ya, di ruas kiri. Nah, sedangkan di ruas kanan yang memuat X kuadrat ya, yang memuat X kuadrat itu adalah ini ya, seperti ini. Koefisien X kuadrat. Di situ yang di sebelah kiri di sini
nilainya adalah 1 koefisiennya. Sedangkan di sini yang memuat X kuadrat itu apa saja? Nah, di sini ada A, kemudian ada variabel B, ada variabel C. Kenapa? Karena ini kalau saya kalikan kan memuat X kuadrat. Ini kalau saya kalikan memuat X kuadrat. Ini juga memuat X kuadrat. Sehingga yang memuat X kuadrat di ruas kanan itu adalah variabel A plus B plus C. Sedangkan untuk koefisien X, nah pada koefisien X, ya pada koefisien X itu yang di sebelah kiri itu ternyata tidak ada variabel yang memuat X, ya. Di sini itu kan tidak ada yang memuat X, sedangkan di sini itu yang memuat X itu ada ini, ya. Kalau misalkan ini saya kalikan, ya, misalkan ini saya kalikan, ini saya kalikan, ini saya kalikan, itu hasilnya akan memuat X. Atau bisa kita coba jabarkan, ya. Sebelum kita lihat seperti ini, maka kita jabarkan supaya kalian lebih paham. X kuadrat plus 1 itu kalau ini saya kalikan, itu kan berarti menjadi A, kemudian di sini menjadi X kuadrat, kemudian ini kalau saya kalikan itu menjadi min 3x plus 1 berarti min, nah min 2x, ya, min 2x min 3 ditambah dengan B dikalikan X kuadrat plus X ditambah C dikalikan X kuadrat min 3x, atau X kuadrat plus 1 itu sama dengan AX kuadrat min A kali atau min 2 AX, ya, min 3A ditambah BX kuadrat plus BX plus CX kuadrat min 3CX. Sehingga X kuadrat plus 1 nilainya, nah kita jadikan 1 yang memuat X kuadrat. Di sini ada AX kuadrat plus BX kuadrat plus CX kuadrat, kemudian dilanjutkan min 2AX, dilanjutkan lagi dengan plus BX, dilanjutkan lagi dengan min 3CX ditambah dengan min 3A, yang ini ya terakhir, ya. X kuadrat plus 1 berarti, nah ini kita keluarkan nilai X-nya, ya, berarti X kuadrat itu sama dengan A plus B plus C. Kemudian untuk yang memuat variabel apa namanya X itu adalah di sini ada, misalkan saya keluarkan min 2 dalam kurung salah, kok min 2 ya. Yang saya keluarkan adalah X-nya, ya. Maka di sini menjadi min X dalam kurung ada nilai atau plus, ya, plus saja. Di sini berarti ada min 2A plus B min 3C, begitu ya, dikurangi dengan 3A. Nah, kalau yang seperti ini terlihat jelas sekali. Kalian perhatikan koefisien X kuadrat di ruas kiri itu yang memuat koefisien X kuadrat nilainya adalah 1. Sedangkan di ruas kanan yang memuat X kuadrat itu adalah ini. Berarti di sini adalah A plus B plus C. Kita bisa membuat persamaan seperti ini. Kemudian yang memuat koefisien X di sini di sebelah kiri itu nilainya adalah 0 atau tidak ada. Sedangkan di ruas kanan itu ada min 2A plus B min 3C. Kemudian konstanta, ada konstanta di sebelah kiri itu nilainya 1. Sedangkan di ruas kanan itu ada min 3A. Nah, dari sini kalian menemukan yang namanya sistem persamaan linier, ya. Sistem persamaan linier. Nah, dari sini kalian bisa tentukan berapakah nilai variabel A, B, dan C. Langkah yang pertama, ya, cara pertama untuk menentukan variabel A, B, C itu dengan cara seperti ini tadi. Ya, dengan cara kalian ini cara pertama. Oke, cara pertama seperti ini tadi, yaitu kalian cari atau jabarkan terlebih dahulu
berapa perkalian dari ini. Perkalian ini tadi ya, di sini. Kemudian akan terlihat mana yang merupakan suku banyak yang identik gitu ya, suku-suku yang identik. Nah, suku yang identik itu akan atau suku yang bersesuaian maksud saya ya, jadi kalian akan melihat suku-suku yang bersesuaian. Nah, suku-suku yang bersesuaian itu bisa kalian buat persamaan seperti ini ya, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa cari karena pertama dari clue-nya itu dari sini ya, yang paling sederhana. Karena yang pertama itu karena 1 itu sama dengan min 3A, maka A itu sama dengan min 1/3. Nah, kemudian dari A sama dengan min 1/3, kita substitusi ke dalam bentuk yang pertama. A plus B plus C itu sama dengan 1. A-nya kita ganti min 1/3 plus B plus C, maka B plus C itu nilainya adalah 1/3 atau sama dengan 4/3, atau saya tulis jadi pecahan biasa yaitu 4/3. Oke, kemudian yang kedua ya, ini yang pertama. Persamaan yang berikutnya itu ada min 2A ditambah B min 3C sama dengan 0. A nya kita ganti dengan min 1/3 ditambah B min 3C sama dengan 0, sehingga B min 3C itu sama dengan min 2 kali min 1/3, itu hasilnya adalah min 2/3, atau bisa kita tulis menjadi 3/2, begitu ya. Oke, jadi 3/2. Kok 3/2? Salah ya, kayaknya kok aneh tadi. Saya tulis aja lah. Di sini nilainya menjadi berapa tadi ya? Nilainya itu adalah 2/3. Begini ya. Sehingga B min 3C itu sama dengan min 2/3. Nah, ini diperoleh persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2, maka diperoleh yaitu kita eliminasi B plus C itu sama dengan 4/3 dan B min 3C itu sama dengan min 2/3. Kita kurangi, berarti B dikurangi B hasilnya 0, C dikurangi min 3C hasilnya adalah 4C, kemudian 4/3 dikurangi min 2/3 hasilnya adalah 6/3 atau sama dengan 2, sehingga 4C itu sama dengan 2 dan C nilainya adalah 1/2 atau 2/4 itu tadi ya. Nah, karena diperoleh C itu sama dengan 1/2, maka B plus C itu tadi kan sama dengan 4/3, berarti B plus 1/2 itu sama dengan 4/3, sehingga B itu sama dengan 4/3 dikurangi 1/2, atau B sama dengan, ini kita jadikan per 6 ya, berarti kali 2, 8/6, kemudian di sini menjadi 3/6, sehingga B itu nilainya adalah min 5/6. Nah, sehingga dari sini kita peroleh ya, kita peroleh nilai A itu sama dengan min 1/3, kemudian B itu sama dengan min 5/6, dan C itu sama dengan 1/2. Jadi integral x kuadrat plus 1 per x kalikan x min 3 kalikan x plus 1 dx, karena ini tadi, nah ini tadi itu kan sama dengan integrannya kan bentuknya sama dengan ini ya. Nah, integrannya kan sama dengan ini. Nah, di sini ya sama dengan ini, maka pasti kan memuat A, B, C seperti ini ya, memuat seperti ini. Maka kita kembalikan lagi ke ini tadi, atau bisa dikembalikan ke sini. Nah, ke sini saja. Sehingga hasilnya itu sama dengan
integral ya, integral A, atau saya tulis dulu A per X ya, dx ditambah integral B per X min 3 dx ditambah integral C per X plus 1 dx, di mana A tadi nilainya itu adalah min 1/3, berarti integral min 1/3 dari integral dx per X ditambah B nya itu min 5/6, ini min 5/6 dikalikan integral ya integral dx per X min 3 ditambah C nya itu adalah 1/2 integral dx per X plus 1. Nah, dari sini kalau yang ini bisa kita integralkan ya, ini integralnya adalah ln, berarti ini adalah min 1/3 ln X ya. Sedangkan yang ini kan tidak bisa kita langsung integralkan karena di sini terhadap X, sedangkan yang diintegralkan adalah X min 3. Ini juga sama, sehingga kita ubah menjadi integral D dari X min 3 per X min 3. Nah, karena turunan dari X min 3 itu 1, ya berarti tidak berpengaruh atau tidak kita tambahkan dengan suatu nilai apapun ya. Kemudian ini juga sama, karena integral karena turunan dari X plus 1 itu sama dengan 1, maka kita juga tidak menambahkan dengan suatu nilai tertentu ya. Sehingga di sini hasilnya menjadi min 1/3 ln X min 5/6 ln, ini kan juga ln ya, ln X min 3 ditambah 1/2 ln dari X plus 1 plus C. Nah, ini adalah hasil pengintegralan dari bentuk ini ya, panjang sekali prosesnya. Nah, tetapi dari sini ada cara kedua yang bisa kalian lakukan untuk menentukan berapakah nilai ABC-nya. Nah, karena kita tadi peroleh ada X kuadrat plus 1 per X kali X min 3, kemudian X plus 1 itu sama dengan A per X ditambah B per X min 3 ditambah C per X plus 1 ya. Maka di sini kalian bisa menentukan nilai X kuadrat plus 1 tadi kan sama dengan apa ya tadi? Kita lihat di sini itu nilainya adalah A dikalikan X min 3 dan X plus 1, kemudian B itu dikalikan dengan X dan X plus 1, dan C itu dikalikan dengan X dan X min 3. Nah, untuk menentukan berapakah nilai ABC, maka kita bisa mencari pembuat nolnya. Nah, pembuat nol untuk nilai di sini, pembuat nolnya itu adalah akan bernilai 0 jika X-nya itu sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Sedangkan di sini itu sama dengan X sama dengan X, pembuat nolnya adalah X sama dengan 0 ya untuk yang ini. Kemudian ini berarti pembuat nolnya adalah X sama dengan min 1. Ini juga sama, pembuat nolnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Sehingga kita bisa punya nilai tadi ya, ada 0, ada 3, ada min 1. Sehingga bisa kita tentukan untuk X sama dengan 0 ya, maka akan kita peroleh yaitu dengan cara memasukkan ke dalam persamaan ini X-nya kita ganti 0, berarti di sebelah kiri itu menjadi 1. Di sebelah kanan ya, sebelah kanan kalau semuanya kita ganti 0, ini yang memuat 0, ini 0. Kemudian di sini ada 0 ya. Ini kalau di sebelah sini saya ganti X-nya saya ganti 0, berarti kan 0 dikurangi 3. 0 ditambah 1 berarti hasilnya kan min 3, min 3A ya. Nah, min 3A. Di sini karena ada 0 ya,
saya kalikan 0, 0 dikalikan yang ada dalam kurung ya 0, ini juga sama hasilnya 0. Berarti ketika X nya sama dengan 0 maka akan mendapatkan persamaan 1 sama dengan min 3A. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan 3 maka akan diperoleh, nah ini kita ganti X nya, di sini X nya diganti 3, berarti 3 kuadrat plus 1 itu adalah 10. Sedangkan di sebelah sini ya, di ruas ini kita ganti 3 X nya, maka akan diperoleh A dikalikan 3 kali 3 dikurangi 3, 0. Nah ada 0 nya, 0 dikalikan X plus 1 ataupun dikalikan A itu nilainya juga 0. Nah berarti di sini juga yang memuat X min 3 juga hasilnya akan 0, sehingga hanya di sini saja ya, hanya di sini saja yang ketemu nilainya ketika diganti X nya 0, ketika diganti X nya 3. B dikalikan 3 dengan 3 ditambah 1 ya, berarti ada 12 ya, berarti sama dengan 12B ya. Kemudian untuk X sama dengan min 1 ya, pembuat nolnya tadi di sini berarti kan ada pembuat nolnya. Pembuat nol itu maksudnya begini, kapan sih akan bernilai 0 untuk A kali X min 3 X plus 1 itu akan bernilai kapan? Ya ketika kalian mencari kayak faktornya, yaitu X min 3 akan bernilai 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Berarti kan X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1, seperti kalian mencari di persamaan kuadrat itu ya. Nah selanjutnya ketika X nya itu min 1 sekarang, berarti sebelah kiri kita ganti min 1, ada min 1 kuadrat itu hasilnya 1 ditambah 1 berarti nilainya 2. Kemudian di ruas ini kita ganti dengan min 1, berarti yang memuat X plus 1 itu hasilnya pasti 0. Nah di sini ini memuat X plus 1. Coba aja kalian ganti X nya, X nya diganti min 1, ini pasti akan ketemu nilai 0 kan ya. Min 1 ditambah 1, 0. 0 dikalikan A dikalikan X min 3 pun hasilnya 0. Di sini juga akan menghasilkan 0. Nah tetapi kalau X saya masukkan sini ternyata hasilnya tidak 0 ya, kita ganti X nya itu dengan min 1, berarti C dikali min 1 adalah min C. Kemudian min 1 dikurangi 3 itu adalah min 4, berarti nilainya adalah min 4 dikalikan min C, berarti nilainya adalah 4C. Sehingga dari sini diperoleh A itu sama dengan min 1/3, kemudian B itu sama dengan 10/12 ya. B itu sama dengan 10/12 atau kita bagi 2 menjadi 5/6. Sedangkan C di sini itu nilainya adalah 2/4 atau sama dengan 1/2, sama kayak tadi ya. Sebentar, ini untuk yang B-nya kita lihat apakah sudah benar. Kalau kita ganti 3 tadi di mana ya? Kalau saya ganti 3, berarti di sini itu 3 dikalikan 3 kuadrat 10, udah benar ya. Kemudian di sini 3 dikalikan 12, benar. Ini tapi harusnya min ya. Nanti dicek lagi mungkin kesalahannya di mana. Itu ya. Ini masih bentuk yang pertama, yaitu apabila penyebutnya itu difaktorkan menjadi faktor linear dan nyata. Di sini ada 3 bentuk ya. Di dalam bentuk ke-8 ini dibagi menjadi 3 apabila penyebutnya difaktorkan menjadi faktor-faktor linear dan nyata. Nah, ada bentuk lain lagi yang kedua dan ketiga. Ini di video berikutnya ya. Nah, sekian untuk bentuk yang ini, nanti dilanjutkan pada video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.